Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, untuk itu kami akan menjelaskan tentang macam-macam komunikasi dan elemen-elemen komunikasi efektif. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya akan menjelaskan apa arti itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif ialah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. Nah, komunikasi efektif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami suatu pesan yang ingin disampaikan. Komunikasi efektif juga mempunyai 5 prinsip. Yang pertama ada respect, yang kedua empati, yang ketiga audible, 4 clarity, dan yang kelima humble. Kita wajib menerapkan prinsip kelima tersebut dalam berkomunikasi efektif. Berikut ciri-ciri komunikasi efektif. Yang pertama ada kejelasan, 2 keringkasan, 3 kebenaran, 4 kelengkapan, dan yang kelima pertimbangan kesopanan. Macam-macam komunikasi. 1. Komunikasi secara penyampaian. Penyampaian informasi secara komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu 1. Komunikasi lisan, yaitu komunikasi yang terjadi secara langsung dan dibatasi oleh jarak, contohnya seperti tatap muka. Kedua, komunikasi tertulis, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, contohnya seperti naskah, gambar, spanduk, dan masih banyak hal lainnya. Kedua, komunikasi menurut perilaku, yaitu merupakan hasil dari pembelajaran manusia secara autodidak. Jenis-jenisnya sebagai berikut. 1. Komunikasi secara format, yaitu terjalin antara anggota organisasi atau di sebuah perusahaan yang etikanya telah diatur secara sengaja. Kedua, komunikasi secara informal, yaitu yang tidak dibatasi oleh jabatan atau yang dilakukan oleh sesama karyawan yang memiliki jabatan setara. Ketiga, komunikasi secara informal, yaitu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama atau dengan umur yang sebaya. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi ini memiliki 3 jenis, yaitu vertikal, terjadi karena interaksi atasan dan bawahannya. Horizontal adalah komunikasi sesama karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Yang terakhir, diagonal, terjalin karena interaksi atasan dan bawahan tetapi tidak satu divisi. Yang kedua ada komunikasi eksternal. Komunikasi ini terjadi karena sebuah perusahaan berinteraksi dengan orang luar selain perusahaan. Komunikasi menurut jaringan kerja. Yang pertama, komunikasi jaringan kerja rantai. Yang kedua, komunikasi jaringan kerja lingkaran. Dan yang ketiga, komunikasi jaringan bintang. Komunikasi menurut peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi keberhasilan proses komunikasi. Kesatu, komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Komunikasi yang terlaksanakan secara informal maupun informal. Contoh komunikasi informal, percakapan saat istirahat, duduk saat makan siang atau minum kopi, panggilan telepon, email, memo. Contoh komunikasi nonformal, rapat mengenai kegiatan sekolah. Kedua, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Komunikasi yang terjadi karena individu yang dimaksudkan memiliki kemampuan yang tinggi. Ketiga, komunikasi antara individu dengan 2 kelompok atau lebih. Dalam komunikasi individu berperan sebagai perantaran antara 2 kelompok atau lebih. Keenam, komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi yang selalu terjadi di antara sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Jumlah yang berkomunikasi akan mempengaruhi maupun komunikasi itu sendiri. Kesatu, komunikasi perseorangan. Komunikasi yang terjadi secara perorangan atau individu antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi juga. Kedua, komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang lain dalam sekelompok.
Komunikasi menurut aliran informasi, komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi di atas, komunikasi ke bawah, komunikasi ke samping. Yang pertama adalah komunikasi satu arah. Komunikasi yang hanya berasal dari satu pihak, misalnya pemateri, yang menyampaikan presentasi tanpa ada interaksi dengan audiens. Komunikasi yang terjadi dalam keadaan darurat, komunikasi yang terjadi karena sistem yang berjalan di suatu organisasi. Contohnya, siaran radio, siaran televisi, pidato penjabat publik, publikasi, informasi dibuat surat kabar. Yang kedua ada komunikasi dua arah. Komunikasi yang bersifat timbal balik, di mana kedua pihak terlibat dalam memberikan respon atau feedback. Contohnya, percakapan tatap muka, melalui telepon, melalui video call, melalui pesan instan, melalui ruang obrolan, radio, antar guru dan murid. Komunikasi ke atas, komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan, contohnya karyawan divisi SDM menyampaikan laporan kepada manajemen SDM. Contoh, pelapor pekerja, kontak saran, servis sikap karyawan, rapat sesi tanya jawab rapat, produsen penyampaian keluhan. Selanjutnya ada komunikasi ke bawah. Komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan, contohnya pemberian instruksi kerja, penjelasan mengenai peraturan yang berlaku, memberi motivasi kepada karyawan. Yang terakhir ada komunikasi ke samping. Komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang sejajar dalam kedudukan, contohnya antara karyawan, antara sesama murid, sesama rekan kerja yang berdiskusi tentang pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Komunikasi dapat berlangsung secara efektif jika kita mengetahui apa yang menjadi unsur-unsur dalam komunikasi efektif. Dalam hal ini kita akan mendasarkan elemen komunikasi efektif berdasarkan model komunikasi SMCR David Kaberly. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi efektif. Nah, elemen-elemen komunikasi efektif ada 4. Apa saja sih itu? Nah, yang pertama ada pengirim, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada saluran, dan yang terakhir ada penerima. Berikut penjelasan pengirim. Pengirim adalah sumber pesan atau seseorang yang mengawali munculnya sebuah pesan. Jika seorang pengirim memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka pesan akan disampaikan dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah sikap. Sikap pengirim dan penerima dapat menimbulkan dampak terhadap sebuah pesan. Yang ketiga adalah pengetahuan. Pengetahuan pengirim mengenai topik pesan yang membuat dampak yang lebih besar terhadap jalannya komunikasi. Yang keempat adalah sistem sosial. Nilai, kepercayaan, aturan, agama, dan banyak faktor sosial lainnya yang dapat mempengaruhi cara pengiriman pesan komunikasi. Dan yang terakhir adalah budaya. Perbedaan budaya dapat menimbulkan pesan komunikasi yang berbeda. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah inti atau substansi yang dikirim oleh pengirim kepada penerima. Nah, pesan ini mempunyai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pesan. Yang pertama adalah isi. Isi adalah apa yang berada di dalam pesan tersebut. Yang kedua adalah elemen pesan. Elemen adalah hal-hal yang bersifat nonverbal yang datang bersama dengan isi pesan. Yang ketiga adalah cara. Cara adalah bagaimana pesan tersebut disalurkan kepada penerima. Yang keempat, struktur pesan. Struktur pesan adalah cara-cara yang dilakukan dalam menyusun sebuah pesan. Dan yang terakhir adalah kode. Kode adalah bentuk di mana pesan-pesan tersebut dikirimkan. Kode bisa berupa teks, bahasa, video, dan yang lainnya. 3. Channel atau saluran. Saluran adalah media yang digunakan pengirim untuk mengirim pesan dalam komunikasi. Masa dan bentuk komunikasi lain, orang-orang menggunakan bentuk mesin untuk mengirim pesan kepada penerima. Bentuk-bentuk mesin itu seperti telepon, radio, dan lain-lain. Namun dalam kaitan dengan komunikasi umum, panca indera manusia adalah saluran komunikasi.
Indera pendengar, kita mendapatkan pesan karena kita mendengarkannya. Indera penglihatan, kita mendapatkan pesan karena kita melihatnya. Indera penglihatan juga dapat menangkap pesan nonverbal. Indera peraba, banyak komunikasi nonverbal yang memanfaatkan saluran berupa indera peraba. Indera penciuman, kita menerima pesan karena kita membaunya. Indera perasa, indera perasa juga dapat menjadi saluran atas terjadinya komunikasi. 4. Receiver atau penerima. Penerima adalah seseorang menerima pesan model SMCR. Berikut adalah faktor yang mengetahui penerimaan pesan. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Sikap. C. Pengetahuan.